Radio Gemilang. Sembilan 6.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai sahabat Gemilang, bersama Giandika. Kali ini kita bersama ya di program acara talk show Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawaroh. Tentunya di hari Jumat 21 Februari 2025 yang cerah. Kali ini studio LPPL Radio Gemilang FM kehadiran tamu istimewa, para pejuang keadilan ya. Sebuah LSM yang berdiri sejak tahun 2000, kurang lebih usia LSM ini menjelang 25 tahun ya, bukan waktu yang singkat. Yes, ini dia LSM, Sahabat Perempuan. Kita langsung saja menyapa narasumber yang telah hadir. Ada dua narasumber sahabat Gemilang. Kita sapa dulu yang pertama dari Divisi Konseling dan Bantuan Hukum, ada Mbak Evi Nurlaila. Assalamualaikum Mbak Evi. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah tetap sehat, semangat ya. Siap. Oke, lama nggak berjumpa sama Mbak Evi ya. Ini kita kalau berjumpa setahun sekali deh Mbak. Kita jarang beredar. Saya beredarnya di lapangan aja. Beredar di lapangan ya. Yeah. Oke, di samping Mbak Evi ada dari Divisi Informasi, Dokumentasi dan Publikasi Mbak Dian Prihatini. Assalamualaikum Mbak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Mbak Dian? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kalau sama Mbak Dian itu udah beberapa kali ketemu ya Mbak ya. Iya, sering dan banget ya, Mbak. Seperti biasa selalu semangat dan ceria. Namun kali ini tampak berbeda ya. Ada apa ini dengan tangannya ya Mbak ya? Rewel ya. Ya, dia minta digendongan, Mbak. Oke, semoga cepat pemulihannya ya Mbak Dian ya. Amin, terima kasih, Mbak. Oke, sahabat Gemilang, Sahabat Perempuan ini adalah lembaga non-profit yang berkecimpung pada isu pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Oke. Dan tema kali ini begitu menarik, yaitu catatan tahunan 2024, tren kasus di tahun 2024. Oke, Mbak Evi, terkait dengan pendampingan kasus nih, ada berapa kasus yang didampingi selama tahun 2024 ini Mbak Evi? Saya mas senyum dulu ya. Kasus aja trennya gitu loh. Aduh, Ya. sedih ya sebenarnya ini kalau bahas Iya. kasus ya. Iya. Tahun 2024 itu kasus itu melejit ya. Naik Melejit, dulu, Mbak? Iya, mah tambah gitu. Daripada Untuk- tahun 2023? Iya, daripada tahun 2023. Naik berapa ya, Oke. Mbak? 2023 ada berapa? Ada 82. Iya, sekarang ada 90. Sekarang 90. 2024 ada 90 kasus. Oke. Itu terdiri dari KDRT itu ada 34. Terus KSA, kekerasan seksual anak itu ada 41. Sedangkan untuk kekerasan dalam pacaran KDP itu ada 2. Oke, kekerasan dalam pacaran, Mbak. Iya, kekerasan dalam pacaran. Oke, banyak baik, yang pacaran banyak ya. mengalami kekerasan itu banyak. Astagfirullah. Terus Persek itu ada 4. Ya. Perkosaan itu ada 4 juga. Ya, KTA itu kekerasan terhadap anak itu 1. ya. KPGO itu 4. Jadi totalnya 90 kasus. 90 kasus di tahun Iya, 2024. Oke, Mbak Evi, ini sebenarnya kalau pertambahan kayak gini tuh kita mau prihatin ya. Iya sih, tapi prihatin juga, bersyukur juga karena masyarakat sudah berani melapor gitu loh. Kalau Oke. kemarin mungkin sedikit karena masyarakat juga ada ketakutan atau apa, tapi sekarang tambah prihatin juga ada bahagia juga. Bahagia Ternyata juga. masyarakat udah berani bicara. Iya, mungkin juga masyarakat tahu nih Iya, kalau iya. ada LSM Sahabat Iya, Perempuan. betul. Ini padahal Sahabat Perempuan sejak tahun 2000 ya. Iya. Ya kan usianya bukan usia Iya, balita, udah udah siap dewasa, nikah. udah siap nikah itu ya. Tapi memang kalau Iya. memberikan informasi kepada masyarakat itu butuh effort ya. Betul, betul. Di tahun, nah Mbak Dia nih yang bagian divisi kampanye, Iya, dokumentasi, betul. publikasi, informasi. Ini gimana Mbak selama ini Mbak? Selama ini sebetulnya kalau informasi kan bisa dari mulut ke mulut ya Mbak, termasuk dengan siaran radio seperti ini. Kami Oke. tahun ini, gebrakan tahun ini, insya Allah kami juga pengen kerjasama lebih sering lagi sama Radio Gemilang kalau misal nanti diizinkan. Dengan senang hati. Iya, karena memang kami juga miris dengan kasus yang banyak ya Mbak. Maksudnya
jangan-jangan memang kemarin juga banyak kasus tapi memang Tidak belum up. betul. Terus sekarang banyak karena sudah ada undang-undang TPKS juga. Kalau upaya untuk kampanye memang sudah dilakukan, termasuk kemarin juga tahun lalu kan ada kampanye Hari Anti Kekerasan itu juga dilakukan. Kemudian sosialisasi atau diskusi ke kelompok-kelompok masyarakat juga sudah dilakukan. Tapi ya kita nggak tahu ya masyarakat tuh seperti apa. Tapi alhamdulillah ya sedih iya ada kasus banyak. Tapi senangnya karena masyarakat sadar dan berani betul. untuk Speak melaporkan up. betul. Iya, Karena sekarang kan dengan adanya undang-undang TPKS itu kan betul-betul korban dilindungi ya Mbak. Jadi nggak usah takut untuk melapor. Jadi kami harap sih besok kalau misal ada korban berani untuk melapor karena negara itu benar-benar melindungi korban. Negara benar-benar melindungi korban ya. Mungkin sahabat Gemilang yang saat ini sedang mendengarkan Radio Gemilang, apalagi mendengarkan talk show kali ini bersama sahabat perempuan, jangan takut apabila Anda mungkin menjadi korban kekerasan ya. Kekerasan itu bukan hanya fisik ya Mbak. Iya. Mungkin bisa dijelaskan di sini apa yang bisa dilaporkan ini Mbak Evi atau Mbak Dian yang mau menjelaskan? Mbak Dian dulu aja nggak apa-apa. Oke, silahkan Mbak Dian. Sebetulnya kan kalau fisik jelas ya Mbak, misal dipukul, Kelihatan. itu nggak cuma di misal KDRT aja gitu. Bahkan kekerasan dalam pacaran juga iya gitu. Iya, saya kaget loh, ada loh. Iya betul. Terus mungkin yang lain bisa jadi seksual itu pasti kan. Di sini kan kasus terbanyak itu kan kasus kekerasan seksual ya Mbak. Kalau dulu memang fokusnya banyak di anak toh. Ini memang yang terbanyak kekerasan seksual anak. Tapi kalau misal ditambah lagi dengan apa Mbak perkosaan itu banyak. Perkosaan juga ya. Betul. Jadi selain fisik ada seksual iya, kemudian ada psikis juga iya. Misal kayak dimaki-maki, kemudian diselingkuhi juga bisa kayak gitu. Terus, itu bisa dilaporkan ya? Bisa. Apalagi sekarang kalau kekerasan seksual kan nggak cuma yang terlihat aja kan, termasuk dengan pelecehan yang bentuknya bukan fisik itu sebetulnya di dalam undang-undang diatur. Cuman perkorone itu kan PR-nya nih Mbak, untuk buktinya kan kita juga harus susah ya. Termasuk dengan harus ada visum psikiatrikum juga gitu. Jadi memang harus melibatkan tenaga medis seperti itu. Dan melibatkan tenaga medis itu juga membutuhkan biaya? Iya, biaya atau sih di cover? Bisa ngakses di cover dinas sosial. Oh bisa ya? Karena memang kalau misal visum belum semuanya gratis ya Mbak ya. Kalau yang di rumah sakit Muntilan itu gratis untuk yang visum et repertum itu sudah gratis, tapi sejauh ini memang baru di Muntilan aja. Baru di Muntilan aja ya. Semoga nanti ada rumah sakit lainnya yang memang sudah memfasilitasi bisa gratis. Memfasilitasi. Iya, karena kadang korban itu takut untuk melaporkan karena nanti akan timbul biaya-biaya lain. Betul. Ya kan Mbak ya? Oke Mbak Evi, untuk tren sendiri di tahun 2024 kasusnya apa nih Mbak? Kalau dilihat data tadi kan udah kelihatan udah disebutkan. Kasus kekerasan seksual anak. Kenapa sih kok seksual anak? Iya. Itu berarti anak usia berapa Mbak? Kalau di bawah usia berapa? Untuk tahun ini banyak ya Mbak ya. Dari SMP. yang kecil itu ada, yang umur 7 tahun, 6 tahun itu ada. 4 tahun. 4 tahun juga ada. Itu di Magelang? Iya. 4 tahun. Terus yang paling banyak itu umur-umur SMP itu loh, 14 SMP. 15. Iya, masa-masa ABG. Masa-masa cari jati diri. Terus dia mudah banget dibuai, dirayu. Betul sekali. Sekarang kan anak sekarang di alam cantik aja. Udah seneng dong. Kelopak-kelopak ya bahasanya ya. Iya kayak gitu. Apalagi zaman sekarang pacaran ya, anak-anak sekarang itu kayak duitku ya duitmu kayak gitu loh. Dunia milik berdua kayak gitu. Nah ini menjadi PR besar orang tua, kekhawatiran orang tua. Dan ini kasus yang menjadi tren di tahun 2024. Berapa kasus Mbak? 41 untuk 41 yang untuk seksual anak. 41 untuk seksual anak. Dan itu dilaporkan semua? Ini yang masuk kita itu yang dilaporkan ada 36. 36 sisanya? Yang mediasi itu 1. Mediasi 1. Iya, jadi 37. Itu pelecehan seksual anak itu berarti sampai ke taraf apa itu Mbak? Ini kebanyakan justru persetubuhan, pencabulan dan persetubuhan. Sampai sejauh itu ya? Itu ada, tapi kebanyakan justru sampai persetubuan. Paling banyak itu. Sampai sejauh itu ya, itu menjadi ibaratnya saya sebagai orang tua pun jadi khawatir sekali nih. Mungkin sahabat Gemilang di luar sana juga khawatir untuk pergaulan anak sekarang yang memang apalagi gadget ya Mbak ya. Banget. Itu mempengaruhi ya.
Dan Mbak Evi, bagaimana penyelesaian kasus-kasus tersebut nih Mbak? Apakah sampai ke pengadilan atau yang disebut litigasi, atau masalah cukup di luar pengadilan aja nih, atau yang disebut non litigasi ini? Silakan Mbak Evi. Untuk kasus yang ada 90 kasus tadi yang diselesaikan secara litigasi itu pidana. Untuk pidana itu ada 46 kasus. 46 kasus. Ya, sedangkan yang perdata itu kebanyakan bukan pembagian harta ini beda ya. Beda ya. Perceraian itu ada 9, jadi total ada 45 kasus yang diselesaikan secara litigasi. 45 kasus secara litigasi ya. Dan sampai saat ini tahun 2024 yang kita masuk itu yang sudah selesai, itu sampai mediasi itu ada 3, sedangkan untuk sidang sampai putusan itu ada 19, dicabut ini ada yang dicabut, iya itu ada 2. Jadi total yang selesai itu ada 24 kasus. Oke, yang selesai 24 kasus dari tersisa 26 kasus ini masih PR. Ini masih PR dan masih berlanjut sampai sekarang di tahun 2020 masih berlanjut kan? Bukan dicabut kan? Bukan. Janganlah. Insya Allah enggak. Karena kalau sudah masuk LP itu kan enggak bisa dicabut. Enggak bisa ya. Oke, dan Mbak Dian, litigasi dan non litigasi itu sama-sama solusi ya sebenarnya ya untuk mencapai keadilan lah ibaratnya. Tapi selama ini sudah tercapai keadilan tersebut belum Mbak dengan solusi yang selama ini dilakukan? Silakan Mbak Dian. Iya, kalau sejauh ini ngomongin soal keadilan. Dengan adanya undang-undang tuh sebetulnya sudah ya Mbak. Cuman kan kalau tadi berbicara soal non litigasi kan kita juga nggak bisa maksain ya Mbak. Maksudnya kalau memang sudah ada pelaporan terus sahabat perempuan itu memberikan dukungan bahwa ini tuh lebih baik dibawa ke ranah hukum gitu. Cuman kita juga nggak bisa maksain kalau pihak keluarga itu memang memutuskan untuk mencabut. Nah soal keadilan sih sebetulnya sudah, karena putusan-putusan juga lumayan tinggi juga ya Mbak. Dengan adanya undang-undang TPKS itu kami apresiasi betul-betul, maksudnya dibanding sebelumnya yang menggunakan undang-undang perlindungan anak, undang-undang TPKS itu dampaknya juga baik lah, maksudnya memberikan putusan yang baik. Walaupun kalau misal kita disuruh milih mah maunya sih lebih berat lagi gitu, kayaknya nggak cukup gitu, cuma berapa belas tahun doang gitu. Tapi kita hargai hukum yang udah ada gitu, kita hargai prosesnya, dan kami juga apresiasi soal itu. Tapi ya balik lagi sekarang kan soal keadilan, si pelakunya sudah ditahan kayak gitu kan, masih ada nih untuk yang restitusi dan yang lain kayak gitu kan. Nah, restitusi itu bukan hal yang mudah juga Mbak, itu kan berbagai kerugian yang harus dibayarkan pelaku kepada korban gitu kan. Sudah diputuskan tapi ternyata realisasinya juga tidak semuanya bisa goals gitu. Nah, kalau kita berbicara soal keadilan memang masih ada PR, walaupun ya ada setitik ya lebih baik lah seperti itu secara sudah ada undang-undang, tapi ya memang harus banyak yang perlu diperbaiki. Dari tadi kita membicarakan tentang undang-undang TPKS. Ini undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ya. Betul Mbak Dian, Mbak Evi? Betul. Boleh dijelaskan tentang undang-undang ini Mbak Evi? Kalau terkait undang-undang selama ini yang dipakai untuk kita ya Mbak ya, untuk proses litigasi itu kan undang-undang TPKS ya Mbak ya. Itu lebih memudahkan dalam proses hukum. Kalau kemarin kan untuk sesama dewasa itu kan tidak bisa ya. Makanya KUHP aja kalau ada kekerasan kayak gitu bentuknya fisik. Tapi kalau sekarang bisa aja asalkan ada kayak ancaman. Misal kayak ancaman kayak gini, ora apa-apa, engkau tak tanggung jawab kayak gitu. Jangan bilang-bilang ya, jangan bilang sama orang lain, itu termasuk ancaman juga sih. Terus untuk keterangan saksi, misal minim saksi, itu keterangan dari korban sendiri udah cukup. Undang-undang yang sekarang ya kalau itu ya. Di undang-undang sekarang kayak gitu, memudahkan dalam proses hukum juga. Terus putusannya yang dibilangkan sama Mbak Dian tadi kan, daripada tahun dulu sebelum ada undang-undang ini kan, putusan sekarang itu minimal ya Mbak, minimal itu 6 tahun, dan paling tinggi sebenarnya kemarin kasusnya yang LB kemarin itu, tapi kan banding ya, itu 15 tahun kemarin. Bisa sampai 15 tahun ya, tapi 15, banding. Tapi masih banding. Belum ketok palu ya. Belum ketok palu. Menurut Mbak Dian, undang-undang ini masih ada kelemahan nggak sih Mbak? Kalau kelemahan masih ada kekurangan nggak sih harus kayak sebenarnya tuh kalau buatan manusia masih nggak bisa sempurna ya Mbak ya. Cuman dengan ada kalau kekurangan mungkin gini Mbak,
tadi berbicara soal kalau yang hukuman-hukuman kan memang sudah oke. Sudah oke ya. Nah, prosedur dalam restitusi Iya, itu memang betul. belum jelas, Mbak. Belum Jadi jelas. siapa nanti yang mengeksekusi siapa, kemudian kan itu kan kalau misal harus membayar ada penyitaan harta seperti kayak itu. gitu. Oke. Dan ternyata untuk menindaklanjuti itu tuh belum Masih ini. lempar tangan Iya, gitu, Mbak. betul. Oke. Jadi antara penyidik atau dari kejaksaan atau itu dari- masih belum. Jadi kalau berbicara soal kekurangannya mungkin di situ yang belum secara detail di Oke. ini. Iya, Karena kan ada setiap diskusi. undang-undang ada kelebihan dan Iya, kekurangan betul, ya. betul banget. Tapi kami apresiasi karena memang sudah ada undang-undang khusus kalau yang perkosaan ini rekor di kami juga soal perkosaan itu ada ada berapa tuh? Ada empat. Ada 4 kasus kan. Itu kalau kita masuk kategorinya kalau perkosaan itu kan yang dewasa ya. Kalau Iya. yang anak kita masuknya KSA. kekerasan seksual anak. Nah, kalau dulu itu kan larinya ke KUHP itu KUHP. dan sangat susah sekali untuk bisa tembus ke pidana gitu. Aduh. Karena bilangnya harus ada saksi yang melihat gitu. Nah, sedangkan kalau ini kan undang-undang yang sekarang Iya. betul, ada kesaksian korban aja sudah cukup. sudah cukup Iya, betul. untuk bisa menjatuhkan hukuman Iya, ya. Jadi Oke. kami apresiasi soal itu. Oke Mbak Evi, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, bagaimana nih pengimplementasiannya sepanjang 2024 dalam penanganan kasus kekerasan seksual di sahabat perempuan? Silakan Mbak Evi. Kalau untuk implementasiannya untuk tahun 2024 mulai tahun 2023 setelah undang-undang tahun 2022 itu langsung Muncul. dipakai. Oh, langsung Untuk kabupaten dipakai ya. langsung dipakai. Untuk kabupaten loh. Iya. Kabupaten Magelang itu langsung dipakai gitu loh. Undang-undangnya dipakai, terus memudahkan kita yang di lapangan untuk proses hukumnya. Oke. Kalau kemarin-kemarin kita masih pertimbangan nih, kan banyak yang apalagi yang KDP ini kekerasan dalam pacaran itu kan kebanyakan dewasa dan dewasa dilakukan suka sama suka. itu kemarin kita masih kesusahan, ini tidak bisa karena hukum kita kadang. Oke. Kalau sekarang Bisa. lebih, iya. Tapi Asalkan dengan syarat ada ancaman hasil ya? kayak bilang jangan bilang-bilang itu aja udah cukup. Udah Jangan bisa ya? bilang-bilang kayak lagu aja udah cukup gitu, menguatkan Oke. itu termasuk ancaman gitu loh. Oke, dan tadi kasusnya ada berapa Mbak? Kalau untuk Yang pacaran itu? yang pacaran itu kalau masuk dengan kita itu baru 2. Baru hanya 2. Iya hanya 2. Tapi ada ya. Ada. Oke, sahabat Gemilang, kita akan kembali nanti bersama Mbak Evi dan Mbak Dian dari LSM Sahabat Perempuan. Anda bisa bertanya melalui chat WhatsApp di 0815 789 68968. Jangan kemana-mana, pastikan tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Loh, Bu Ani, itu Randy nangis kok didiemin toh? Biarin aja mbak, wong anaknya ngeyel dari tadi main bola di teras. Dibilangin susah, yo tak cewer. Gini loh Bu, hati-hati berbuat kasar terhadap anak. Pemerintah dalam Undang-Undang 17 tahun 2016 sudah mengatur bahwa ada penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan pada anak. Di antaranya pidana mati, pidana seumur hidup, serta pidana berupa pengumuman identitas pelaku. Nah, kita sebagai orang tua wajib memenuhi hak perlindungan anak, hak mendapat hidup layak, hak pendidikan, makanan yang bergizi, sehingga mereka akan menjadi generasi penerus bangsa yang mampu berperan dalam memajukan bangsa kita ini. Iya juga ya mbak, tapi saya tuh gemes, dilarang kok ngeyel. Bu, anak-anak tidak bisa kalau cuma dilarang tanpa diberi alasan serta pengertian tentang resikonya. Misal, nanti bolanya bisa kena kaca, terus pecah dan sebagainya. Oke lah mbak kalau begitu, makasih ya mbak infonya. Kabupaten Magelang Layak Anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Aduh, Yung, Bung. Ya ampun, Bapak nggak apa-apa? Dok, sini Dok. Iya bu, ya ampun, bapak kenapa? Bapakmu jatuh Dok. Dang telepon ambulans cepet ya. Iya bu. Bapak bangun Pak. Kok lama banget Dok? Dang telepon ambulans cepetan. Sabar bu, saya search Google nomor telepon ambulans deket-deket sini dulu ya. Yalah, lemot banget toh kamu Dok. Iki darurat. Ngapain nyari Google? Langsung telepon call center 112 aja. Oh iya bu. Melalui layanan Bebas Call Center 112, masyarakat bisa melaporkan masalah kedaruratan di wilayah Kabupaten Magelang.
Kejadian darurat yang dimaksud meliputi bencana, kebakaran, kejahatan, kecelakaan, KDRT, gangguan hewan, hingga kerusuhan. Masyarakat bisa menghubungi call center 112 melalui pesawat telepon maupun telepon genggam. Bahkan tetap bisa melakukan panggilan darurat dalam kondisi phone lock atau layar telepon genggam terkunci. 112, selamatkan jiwa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Selamat nomor PIN Anda beruntung. Segera lengkapi data diri Anda, klik link berikut. Abaikan jika Anda mendapatkan pesan semacam itu. Internet memudahkan kita mengetahui dan mendapatkan banyak hal, dari hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi, kemudahan itu justru membawa celah untuk tindak kejahatan. Untuk menjaga data pribadi agar aman, hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Cek kredibilitas website. Jangan membagikan foto KTP Anda ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari mengumbar data pribadi Anda ke media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan, serta buat password yang kuat dan unik. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi digunakan untuk tindak kejahatan, terutama perbankan. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Mama, nih lihat gambarku bagus kan, Ma? Ih, adek, udah sana main sendiri dulu. Mama lagi pilih-pilih baju buat lebaran nanti. Udah sana. Papa, bagus kan gambarku? Randi, kamu dengerin nggak kata Mama tadi? Hah? Sana main sendiri. Aku butuh didengar. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Anak yang kurang perhatian dan kasih sayang orang tua biasanya cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Letakkan gadgetmu, perhatikan anakmu. Jangan sia-siakan usia emas mereka. Mereka adalah penerusmu di masa depan. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Kembali bersama Giandika di Talk Show Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh bersama sahabat perempuan. Ada Mbak Evi Nurlaila dari Divisi Konseling dan Bantuan Hukum, dan juga ada Mbak Dian Prihatini dari Divisi Informasi, Dokumentasi dan Publikasi. Tentunya masih membahas tentang catatan tahunan 2024, tren kasus di tahun 2024. Jamus Gemilang bisa Anda simak kembali sahabat Gemilang di akun YouTube Gemilang FM Official, dan tentunya saat ini juga bisa Anda simak live streaming di geberitamagelang.id dan gemilangfm.id. Oke, kekerasan seksual, pelecehan seksual terhadap perempuan menjadi perhatian khusus karena dapat menimbulkan dampak serius bagi korban ya. Kekerasan seksual juga melanggar hak asasi manusia dan tentunya juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oke, Mbak Evi, apa tantangan terberat nih penanganan kasus di tahun 2024 kemarin, Mbak? Buka catatan tahun lalu nih, Mbak. Silakan Mbak Evi. Kalau tantangan terberat untuk di proses hukumnya ini proses dengan hukum berkaitan dengan APH-nya ya, berkaitan dengan APH. Benar di undang-undang benar keterangan saksi udah cukup. Tapi di kenyataannya di jalannya proses saksi itu emang dibutuhkan banget gitu loh untuk penguat keterangan untuk korban. Tetap kayak gitu. dibutuhkan adanya itu saksi banyak ya? Kendala di saksi banyak. Iya, kendala di saksi. Ada yang saksinya takut, saksinya tidak mau, dia tidak diikutsertakan. Itu banyak kasus-kasus yang akhirnya mandek dulu nih, dipending dulu karena saksinya kurang, di APH-nya kayak gitu. Dan
di PPA Polres sendiri itu kan kasus untuk anak dan perempuan itu kan banyak banget ya Mbak. Jadi itu tantangan tersendiri. Antrinya itu loh, kita dikejar-kejar oleh keluarga korban. Mbak sebenarnya diproses enggak di kasus saya, apa saya enggak punya uang, apa saya enggak pakai uang, kayak gitu. Bukan masalah uang ya Bukan masalah sebenarnya uang ya. sebenarnya, tapi kan masyarakat tahunya kowe kira di duit, kok wani-wani ngelapor, kowe ra nggo duit ya ora diproses, kan banyak yang kayak gitu. Padahal akhirnya, di lapangannya nggak seperti itu ya Mbak Evi ya. Iya, cuma antrinya itu. Karena Iya, memang itu banyak kasus yang tantangan masuk tersendiri. ya. Iya. Oke Mbak, terkait dengan undang-undang tadi itu tentang apa Mbak? Undang-undang PPKS. Itu tadi kan Mbak Evi sama Mbak Dian menyebutkan kalau cukup korban aja yang bicara bisa menjadi apa namanya, bisa dilaporkan. Nah, kalau pernah ada nggak sih Mbak kasus di mana korban itu mengaku korban, jadi dia akan membohongi publik seperti itu Mbak? Ada nggak sih Mbak? Dulu tahun 2024 nggak ada, tapi pernah tahun berapa ya Mbak? Jadi gini, dia menuduh yang bukan jadi pelakunya. Iya, betul. Jadi gini, ada 2 pelaku, yang satu itu mantan pacar, yang satu itu justru pelaku persetubuhannya, tapi dia melaporkan yang mantan pacar yang nggak pernah melakukan pelecehan, hanya pegang-pegang, tapi karena dia sakit hati, akhirnya yang dilaporkan itu mantan pacar. Tapi bukti itu kan menguatkan ya, hasil visumnya kan kuat. Ini udah ndak perawan, ini selaput darahnya udah sobek, pembuktiannya kuat. Terus dari korban sendiri keterangan juga agak menguatkan gitu loh, di BAP menguatkan, akhirnya proses. Tapi kan nanti terkuak itu di persidangan. Kebanyakan kasus-kasus kalau dengan kita mungkin masih banyak yang ditutupi ya Mbak Dian, masih banyak yang ditutupi, tapi nanti kalau sudah persidangan itu semuanya terbongkar. Oke, bisa terbongkar ya. Itu berarti kalau udah sampai persidangan udah sampai kepolisian juga ya. Iya, betul. Oke, baik. Saya boleh nambahin? Boleh sekali Mbak Dian, silakan Mbak Dian. Sebetulnya lebih ke ini ya. Kita meng-highlight soal korbannya di sini. Si korban ini memang korban. Kalau tadi kan Mbak Dika menyampaikan, ada nggak sih Mbak yang kayak laporan palsu ya istilahnya, masih menuduh orang. Kalau yang sejauh ini yang palsu tuh sebenarnya nggak ada ya. Cuman memang dia korban, tapi pelakunya beda gitu. Mungkin ada sakit hati, kemudian dia melaporkan yang lain gitu. Tapi tetap aja dia korban karena waktu itu memang anak masih anak. Jadi kondisinya memang dia itu masih labil juga korban kekerasan seksual anak secara secara emosional kan berbeda gitu kan, ada sakit hati gitu, ada balas dendam gitu. Cuman memang kita juga nge-highlight, oke ini tetap korban, kita tetap ngedampingi kayak gitu. Karena kami tuh takutnya gini Mbak, kalau misal kita udah share kayak gini terus masyarakat, wah iya ya berarti ada UTPKS tuh, kita harus jadi lebih aware lagi gitu. Aware bukan sama pelakunya tapi sama korban-korban yang mengaku korban gitu. Sedangkan memang realitanya korban itu memang banyak banget kekerasan seksual gitu. Cuman takutnya di masyarakat, wah dengan adanya bukti yang dikit nih banyak orang bisa ngaku gitu. Tapi kan tidak semudah itu. Aparat penegak hukum juga, mereka kan juga sudah punya pengalaman banyak, betul, profesional dengan penanganan penyidikan dan lain kayak gitu-gitu. Mereka akan jauh lebih paham mana sih yang memang nggak benar, mana yang benar gitu. Jadi sejauh ini yang didampingi sahabat perempuan memang tidak ada pure betul-betul korban, cuma tidak ada salah sasaran aja yang pernah ya. Tapi kalau yang untuk informasi palsu dia pura-pura jadi korban enggak ya. Dan sahabat bilang janganlah dendam sama siapapun, jangan lakukan seperti itu. Ingat, nanti Anda korban malah jadi tersangka ya. Bahaya ya untuk laporan palsu ya. Oke, saya ingin tahu nih, mungkin sahabat Gemilang juga ingin tahu bagaimana dukungan pemerintah dan aparat penegak hukum terkait implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Silakan Mbak Evi. Mbak Dian ini. Oh, ini Mbak Dian ini. Oke. Bukannya Mbak Dian kalau terkait pemerintahan. Silakan Mbak Dian. Kalau dukungan pemerintah sebetulnya kalau di Magelang kan akhirnya pemerintah ada banyak ya Mbak, termasuk ada Pemda Dinas Sosial, kemudian rumah sakit dan lain-lain. Seperti yang kami sampaikan tadi, ada rumah sakit yang memang sudah memfasilitasi gratis untuk visum. Iya, di Muntilan ada ya. Kemudian Dinas Sosial itu juga bekerja sama dengan psikolog. Jadi untuk rehabilitasi atau pendampingan, pendampingan secara psikologis juga disediakan dan itu bisa diakses dengan gratis. Jadi kalau misal ada korban nggak cuma korban kekerasan seksual ya Mbak ya, termasuk KDRT, terus bullying, pembuli, itu juga kalau misal sudah masuk ke dinas sosial nanti bisa mendapatkan fasilitasi itu. Tapi kalau khusus yang kekerasan seksual memang itu yang tadi pendampingan psikolog,
terus kemudian gratis untuk visum, terus kemudian ada ini kabupaten belum punya shelter nih. Sedangkan beberapa korban yang lalu itu kan memang butuh tempat untuk aman karena dapat ancaman dari pihak pelaku gitu kan. Jadi dari dinas sosial itu juga kemarin sempat menyewakan tempat aman untuk korban. Wah, ada. Notabene sih memang belum yang belum yang benar-benar representatif ya Mbak, tapi memang kita mencari kayak sejenis kosan gitu yang memang jauh dari pelaku, terus lingkungannya tuh benar-benar lingkungan baru seperti Baik, itu. ini pas sekali Mbak Dian menyampaikan terkait ini ya, karena ada yang bertanya, selamat siang sahabat perempuan, apresiasi dan semangat buat sahabat perempuan. Oke, mengenai korban kekerasan seksual yang berani melapor, apakah ada perlindungan hukum bagi korban dan jaminan pemulihan mentalnya? Terima kasih dari Mama Dimas di Secang. Oke Mbak, ini berkaitan juga tadi yang disampaikan dengan Mbak Dian. Silakan Mbak Dian dan Mbak Evi. Iya, kalau untuk perlindungan kan negara punya lembaga perlindungan saksi dan korban. Itu nggak cuma untuk korban aja, tapi untuk bahkan pendamping pun juga dapat perlindungan. Itu diatur di undang-undang juga ada kan, Mbak? ya. Iya. Jadi kalau untuk sahabat gemilang, misal ada saudara atau teman atau yang jadi korban, nggak usah takut untuk melapor karena kita dilindungi sama negara. Perwakilan dari negara sebetulnya lebih ke dari LPSK-nya itu dilindungi kalau misal memang mendapatkan ancaman bisa melaporkan untuk ditindaklanjuti harus seperti apa, seperti itu. Nah, untuk recovery tadi, rehabilitasi kebetulan yang dari dinas sudah menyediakan bekerja sama dengan psikolog yang ada di Magelang, dan itu nggak cuma satu ya Mbak. Jadi itu bisa konselingnya bisa dilakukan di rumah korban atau di kantor sahabat perempuan atau di tempat-tempat yang memang aman dan nyaman. Yang jelas karena kadang tuh kan kalau di rumah kan banyak triggernya ya Mbak ya. Jadi kadang kalau nggak di tempat psikolognya, di sahabat perempuan atau di tempat yang lain seperti itu. Tidak hanya cukup psikolog ya Mbak, ada rehab juga. Ada rehab juga. Karena kan itu berdampak juga sama mentalnya, jangka panjang, ingatannya dia bisa beberapa korban yang harus direhab karena dia udah candu gitu loh. Betul. Iya. Tidak hanya candu minuman keras sekarang. Iya. Karena kayak gitu. Itu PR banget loh Mbak. Kayak misal anak kemudian dia sudah mendapatkan kekerasan seksual kan secara ini mungkin kita juga ngebahas bukan hal yang tabu ya. Secara seksual kan akhirnya jadi seksual aktif kan. Betul sekali. Dan itu harus itu PR-nya PR banget Mbak. Jadi harus dibawa ke rumah sakit, di rumah jiwa. Kita kerjasama di sana juga untuk pemulihan si korban ini gitu. Jadi, dan itu yang biasanya dilakukan Mbak Evi dan Mbak Dian juga di sahabat perempuan. Iya, bekerja sama dengan dinas sosial dan rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa ya. Yang di kota itu. Oke, ini mengapa ya kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual kepada perempuan, anak-anak masih menjadi masalah besar di Indonesia nih Mbak? Ini mungkin ada yang bisa menjawab kenapa ini? PR banget ini kenapa? Ini juga yang menjadi pertanyaan sahabat gemilang di luar sana ini. Silakan Mbak Evi. Mungkin ya karena zamannya modern, medsos itu dengan mudahnya, apalagi sekarang anak-anak mainnya bukan kayak mainan dulu. Sekarang kan mainnya main HP nih, yang dibuka nggak tahu kayak gitu. Terus model pacaran dengan dulu sekarang juga beda. Kayak gitu. Terus yang pasti ya Mbak ya, kebanyakan yang kita dampingi itu justru korban, baik korban maupun pelaku itu dari keluarga yang broken home, yang dia tidak dapat kenyamanan, kasih sayang. Itu kebanyakan ya Mbak ya. Iya, kebanyakan itu. Baik. Gitu. Akhirnya dia cari kenyamanan di luar ya, yang merasa menganggap itu nyaman ternyata bisa diselewengkan ya, dan terjadilah. Mungkin kalau secara global juga mungkin ini cuma alasan kecil kali ya Mbak, penyebab kecil gitu. Kalau secara global kami juga tidak paham, tapi teknologi sekarang itu kan teknologi kemudian dibarengi dengan perkembangan anak yang cepat banget. Kalau dulu kan anak menstruasi itu mungkin kelas masa pubernya SMP itu akhir gitu kan. SMP. Dari entah asupan makanan, kemudian tontonan, apa yang dia lihat, terus kemudian lingkungannya, betul atau sekali. jangan-jangan orang dewasa yang memberikan contoh secara tidak sengaja yang mereka lihat kemudian mengcopy apa yang dilakukan orang dewasa gitu, tontonan yang mungkin tidak ramah anak betul gitu. Sekali. Sedangkan sosial media kan harusnya
sudah ada peraturan bahwa minimal itu kan ada usianya ya Mbak Ada. ya. Cuman kan sekarang kan bebas. Iya, yang penting nggak ada anak pakai anteng. KTP dong. yang penting ibu nyaman, anaknya Iya, juga betul. nyaman. Anaknya anteng gitu kan. Iya. Dan tidak juga, diawasi. Orang tua juga nggak boleh memasrahkan semuanya ke anak, ke Iya, sekolah betul. gitu karena nggak bisa dihandle juga. Oke, baik. Untuk kasus di Kabupaten Magelang sendiri nih Mbak, saat ini tuh menurut Mbak Evi dan Mbak Dian itu kasus yang paling berat itu yang sampai ini ternyata ada loh kasus seperti ini yang apa Mbak, bisa diceritakan Mbak? Kalau yang paling berat sebetulnya tahun lalu ya Mbak ya, Iya. yang kasus melibatkan pemilik pondok pesantren ya Mbak. Oke. Ini kita nanti nyambung di beberapa hal ya, Ya. karena itu PR banget. Waktu itu prosesnya Dan sangat-sangat lama menguras dan tenaga, menguras tenaga, pikiran. pikiran, waktu betul-betul Waktu. kita bisa sampai tengah malam belum selesai, bahkan Ya. sampai bekerja sama dengan satu ormas karena memang Kita emang itu butuh dukungan. Iya, keamanan kita Iya. pribadi. Kadang tuh kan gini Mbak, kalau pelakunya itu orang yang ternama itu kan kayak kontroversial gitu ya. Iya, Maksudnya kami tidak tahu dari APH-nya seperti apa, tapi waktu itu prosesnya lumayan lama gitu. Bahkan Oke. itu tuh beberapa bulan untuk sampai si pelaku ditahan aja Hukum. juga prosesnya juga lama. banget Itu ya. betul-betul yang paling berat. Nah, itu tahun 2024. Kemudian setelah muncul, itu kan kasusnya di pondok pesantren ya. Iya. Setelah kasus itu muncul, ternyata ada kasus-kasus lain juga. Akhirnya yang- muncul, Iya, berani. dengan lokus yang sama. Iya. Maksudnya di kejadiannya di pondok pesantren, Iya. pelakunya entah ustadz atau pengurus betul. seperti Ya, itu. jadi Dan kan banyak korban yang akhirnya berani berani berbicara. betul. Iya. Kami kami mohon kepada pihak yang terkait ya, stakeholder di sini kan ada Kementerian Agama nih. Iya, betul. Mungkin bisa lebih apa ya? Lebih menyeleksi. Iya, Iya. betul, pondok. Karena Lebih ketat. kalau pondok pesantren itu kan mereka punya kewenangan masing-masing ya Mm-mm. Mbak. Di Magelang itu kan kalau tidak salah ada 342 Banyak sekali. pondok yang banyak banget. Enggak yang maksudnya kita tidak mengecap semuanya jelek Tidak ya. menyamaratakan. Tidak menyamaratakan jelek, tapi memang ada tempat-tempat tertentu atau misal pondok yang buktinya kan memang ada laporan gitu. iya. Jadi memang harus ada perhatian lebih dari Kemenak untuk Bisa kasus-kasus menyeleksi, seperti ini bisa gitu. diobservasi Iya, juga betul. gitu ya Mbak Dian dan Iya. Mbak Evi ya. Oke, kita kembali kepada penanya yang sudah gabung di 081578968968. Selamat siang Mbak Dian dan Mbak Evi. Tentang kasus yang kemarin rame tentang pelecehan seksual di pondok pesantren. Oh ya, pas sekali nih ya lagi ngobrolin ya. Dan sudah diputus pengadilan, apakah puas dengan hukuman yang diberikan oleh pengadilan? Dari Pak Muari di Mertoyudan, silahkan. Puas nggak Mbak dengan hukumannya? Kalau putusan puas atau tidak puas, menurut kami ya sebenarnya korbannya tidak cukup satu loh Iya. itu. Iya. Korbannya banyak, ada 4 yang berani melapor gitu. Putusannya 15 menurut kami seharusnya tambah nih. Harusnya lebih ya. Seharusnya lebih. 15 aja dia belum mau menerima gitu loh. Oke. Iya. Tuntutannya kan itu 13 ya, dari JPU kan 13, terus putusan dari PN sendiri hakim kan 15. Dia ya alhamdulillah lah, tapi masih banding sih. Kalau kami belum puas. Belum gitu. ya? Iya. Ini masih banding ya? Iya. Semoga hasilnya malah lebih nambah ya. Amin. Oke, selanjutnya ada siang. Sebelumnya terima kasih sudah ada talk show sebagus ini temanya. Saya Winda dari Secang. Bagaimana peran media sosial dalam mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual dan pelecehan seksual pada perempuan di Indonesia? Karena saat ini dari yang kecil hingga dewasa banyak yang sudah memiliki gadget. Silahkan, ini tadi kita juga bahas sedikit ya. Oke Mbak Dian, silakan Mbak Dian. Gimana peran sosial media gitu ya? Itu berdampak banget sih Mbak. Maksudnya kayak semua anak atau semua orang tuh bisa pegang dari anak usia SD yang harusnya belum boleh gitu, terus sampai dewasa. Kan sosial media itu kan banyak banget. Banyak orang yang mencari engagement ya. Maksudnya kayak kalau postingannya bagus atau menarik pasti bakalan mereka yang datang. senang. Iya kan? Ada Termasuk Instagram, melakukan- TikTok. Bener, termasuk melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya tidak layak untuk dilakukan. Iya, yang penting Gitu kan, Mbak. viral. Nah, mungkin orang dewasa yang melakukan itu nih, misal di beberapa sosial media. Nah, ternyata kan audiensnya kan nggak cuma orang dewasa nih, Betul, anak-anak ada kecil yang anak aja melihat nonton. itu akhirnya kan mereka akan melakukan hal yang sama dengan bisa jadi melakukan konten, membuat konten yang sama atau Oke. melakukan tindakan-tindakan yang
ada di dunianya dia, maksudnya di real life-nya dia melakukan ternyata bisa ya kayak gini-gini, dan itu berdampak banget ini. Termasuk dengan kenalan atau pacaran di versi dunia maya. Iya ya, punya pacar hayalan ya di dunia maya. Pacar virtual. Kemudian karena yang terjadi di sahabat perempuan, iya Mbak, pacar virtual, kemudian bertemu langsung. Jadi kalau istilahnya kita milenial kan kopi darat gitu ya. Kopdar gitu kan. Nah, pas mereka meet up gitu, terus langsung kejadian ada kekerasan seksual di situ. Jadi itu luar biasa berdampak sih. Kalau untuk orang tua sekarang harus memperhatikan anak yang maksudnya memang nggak bisa 24 jam memantau anak, tapi paling tidak tahu apa sih yang diakses sama anak gitu. Terus jangan biarkan anak asik sendiri, tapi orang tuanya juga asik sendiri. ngasih apa namanya nasihat, tapi orang tuanya nggak bisa ngasih contoh. Mungkin tambahnya Mbak terkait medsos ya, terkait medsos. Kami itu sampai bilang gini, besok kalau diajak kenalan suruh ngelihatin KTP-nya nih. Soalnya ada kasus nih Mbak, kenalan lewat medsos, ngakunya dokter nih, pelakunya ngakunya dokter, udah kopi darat nih, udah ketemuan, sampai persetubuhan. Tapi sampai saat ini mau lapor polisi, data pelaku aja nggak tahu gitu loh. Datanya yang lengkap, namanya siapa. Kalau dia tahu KTP-nya, nama polisi bisa. Tapi kalau nggak tahu, sampai kita bilang besok kalau pacaran kenalan itu pakai KTP, lihatin KTP baru mau. Sampai bilang kayak gitu. Dan ini pelakunya menghilang ya? Pelakunya menghilang. Iya, tapi udah beberapa kali ketemuan dan melakukan hubungan badan juga gitu loh. Tapi nggak tahu identitasnya. Ini kita mau lapor juga susah. Ini harus disampaikan juga untuk sahabat gemilang yang perempuan-perempuan. Tolong jangan bucin. Iya, betul. Tolong pintarlah untuk berhubungan dengan pasangan, apalagi pacar virtual ya, yang nggak tahu alamatnya, nanti kayak Awi Ting Ting ya, alamat palsu. Oke, baik, ini ada penanya terakhir. Selamat siang, bagaimana cara melaporkan kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual pada perempuan? Saya Wulandari di Tempuran. Terima kasih, silakan Mbak. Kalau mau lapor gimana nih? Kalau melapor bisa lewat kami di Sahabat Perempuan, kantor kami di Dangian Gulon Salam ya Mbak ya, di Dangian. Bisa juga langsung ke Polres. Kalau untuk penanganan anak itu kan penanganannya di Polres ya, langsung ke Polres di bagian PPA, Polresta Magelang. Bisa juga di Dinas Sosial kayak gitu, di bagian PPA juga. PPA, Dinas Sosial itu berarti di kantor? Di kantor yang bagian PPA. Bagian PPA. Oke, karena kan kadang takut ya langsung ke Polres kami ya. Gratis ya, tanpa biaya. Sampai insya Allah kami dampingi sampai selesai. Misal dia butuh penanganan psikolog, kami juga bisa fasilitasi. Kalau takut juga langsung ke Sahabat Perempuan aja ya. Ada kontak person yang bisa dihubungi Mbak Evi atau Mbak Dian? Bisa. Berapa Mbak langsung nomornya? Ke saya aja, enggak apa-apa. Iya, ke Mbak Evi. 083 898 230 067. Oke, boleh diulang Mbak Evi? 083 898 230 067. Oke, sahabat gemilang sudah dicatat ya. Baik Mbak Evi dan Mbak Dian, izin kita break sejenak. Dan sahabat gemilang jangan kemana-mana, talk show Jamus Gemilang bersama sahabat perempuan akan kembali lagi. Tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Fly iki ono turis brene. Excuse me, sir. Yes. Where can I tour sightseeing nature in Magelang? Yes. What? Yes. Bus, ngomong yes wae. Kui pengen delok destinasi wisata nang Magelang. Kondono wae aplikasi Jelajah Magelang. Mau kunjungi destinasi wisata di Magelang? Download aja aplikasi Jelajah Magelang di Play Store. Bagi Anda yang ingin juga mencari produk UMKM di Kabupaten Magelang atau mau promoin produknya secara gratis, klik aja s.id Jelajah Magelang. Bisa juga di jelajah.magelangcup.go.id. Alright, let's go and jelajah Magelang. Download sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Bu, ini foto siapa toh? Loh, ini kan Pak Demu, waktu masih muda dulu. Sepertinya dulu Pak De pintar ya, Bu. Banyak banget ini pialanya. Iya, Pak Demu dulu memang pinter. Banyak sekali prestasinya dan nggak nakal. Kok liatin aku sih nakalnya?
Kan aku nggak nakal. Ibu itu cuma khawatir sama kamu. Takut kalau kamu salah pilih teman. Pokoknya ibu tidak mau kalau kamu ikut-ikutan tawuran. Apalagi, apa itu? Kelitih. Aduh, ibu nggak mau. Ih, apaan sih Bu? Aku kan anak baik-baik. Stop tawuran, kelitih, judi, miras, dan narkoba. Karena semua itu adalah perusak masa depan bangsa. Mari kita bersama-sama menjaga anak-anak kita agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba, judi, miras, dan kelitih. Karena berbagai kejahatan dapat diawali dari itu semua. Mari kita dampingi anak-anak kita dalam meraih masa depan dan jangan biarkan mereka kehilangan prestasi emasnya hanya karena salah pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Ngelaras ya, Mam. Anak masih kecil udah dipegangi handphone loh. Aduh, Mams, kalau nggak dikasih handphone mana bisa kerjaan beres. Sibuk sih boleh, Mams. Tapi ingat, penggunaan gadget berlebih, utamanya pada anak usia dini, punya dampak yang buruk. Anak bisa tumbuh jadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur, hingga tumbuh kembang anak bisa terganggu. Lebih asik main handphone dan gak mau makan. Belum lagi, ada dampak berbahaya buat mata anak. Saat remaja, bahaya penggunaan gadget berlebih juga masih ada, mulai cyberbullying, pelaku kekerasan, sampai pudarnya kreativitas anak karena anak jadi mageran. Solusinya, batasi pemakaian gadget pada anak. Awasi ketika mereka sedang mengakses handphone hingga perbanyak quality time antara orang tua dan anak. Ya udah, tak ambil handphoneku. Tapi aku teteringin bentar ya, Mams. Mau check out belanjaan nih. Tadi si kecil YouTubeannya mode offline. Ah elah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Terima kasih Anda masih setia di talk show Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh bersama sahabat perempuan. Ada bersama Mbak Evi dan Mbak Dian yang selalu setia ya. Dan tentunya dengan topik yang menarik, catatan tahunan 2024, tren kasus di tahun 2024. Oke, saya mau ke Mbak Dian nih. Mbak Dian, tahun ini di tahun 2025 mumpung masih di bulan Februari ya, masih fresh ini. Ini ada program apa Mbak untuk sahabat perempuan nih Mbak? Kalau untuk kedepannya sih ada beberapa kegiatan ya Mbak, termasuk audiensi dengan beberapa stakeholder terkait khusus dengan kasus kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan. Ada beberapa. Kami pengen ke Rumah Sakit Merah Putih rencananya. Terus pengen Polres juga, termasuk dengan Bupati terpilih, DPR juga ya, karena kan bergantinya personal di dalam instansi gitu kan juga harus diupdate juga kan Mbak. Jadi sekali. Untuk follow up kasus-kasus di Magelang tuh biar pemerintah juga tahu harusnya kayak gimana, seperti itu. Rencana awalnya seperti itu. Ya, cuman karena mungkin akan dilakukan setelah Lebaran. Setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran karena puasa itu tuh kan kayak karena kan masih baru banget ya. Jadi kayaknya sibuk banget, jadi nanti kita cari yang memang waktunya bisa ya, untuk bisa audiensi ya. Iya, Oke, di session terakhir ini apa harapan sahabat perempuan nih ke depannya terkait dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual nih? Silakan Mbak Evi. Iya. Untuk sahabat perempuan sendiri, semoga sampai kapanpun sahabat perempuan bisa tetap eksis untuk pelayanan terhadap perempuan dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan harapannya masyarakat jangan takut untuk melapor, untuk bicara apabila ada yang mengalami kekerasan berbasis gender kayak gitu. Itu Mbak Evi. Mbak Dian menambahkan? Udah komplit kayaknya. Tapi ya yang jelas karena sudah ada undang-undang undang-undang khusus, jadi untuk para korban nggak usah takut. Kalau misal tidak
berani lapor sendiri bisa menggandeng entah tetangganya atau keluarga besar, dan kalau misal tidak berani ke kepolisian, ke sahabat perempuan dulu gitu. Nanti sahabat perempuan dampingi sampai proses selesai dan bahkan untuk monitoring kasus seperti itu. Iya, dan tadi juga disampaikan Mbak Evi dan Mbak Dian ada perlindungan untuk korban juga Betul. Jadi jangan takut terkait ancaman atau intimidasi. Dan sebetulnya gini, jangan mudah tergiur dengan iming-iming pihak pelaku. Kalau misal sudah mau ke awal kan pengaduan ya Mbak ya. Kalau pengaduan kan masih bisa dicabut toh Mbak. Nah itu biasanya gencar dari pihak pelaku itu akan memberikan iming-iming nominal materi atau bahkan dinikahin. Aduh, atau itu bukan solusi kami, itu. Ya kami sempat mau diumrohkan juga gitu. Kayak gitu terus dikasih nominal uang berapa, tinggal nulis jangan gampang terbujuk gitu kan. Kalau memang sudah yakin ini mau dilaporkan, udah yakin di situ kita dampingi sampai akhir. Oke, sahabat Gemilang, ini jadi bukti ya bahwa sahabat perempuan akan mendampingi benar-benar menjadi pejuang keadilan ya. Tidak menerima suap. Oke, Mbak Evi, Mbak Dian, terima kasih sudah berbagi informasi kepada kita semua ya, terkhusus sahabat Gemilang. Sukses untuk program-program kedepannya. Amin. Sukses lancar mendampingi perempuan dan anak-anak di Kabupaten Magelang ya khususnya ya. Jangan pantang menyerah, istiqomah ya Mbak Dian dan Mbak Evi ya. Amin. Oke, sukses selalu untuk sahabat perempuan. Baik sahabat Gemilang, saya Giandika. Sahabat perempuan ada Mbak Evi, Mbak Dian, serta kru Gemilang FM pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda dan nantikan selalu Jamus Gemilang selanjutnya dengan narasumber spesial dan topik menarik pastinya hanya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang.